Halo, perkenalkan, nama aku Indri Putri Kunanti, NPM 230210190038 dari Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Kali ini, aku akan menjelaskan mengenai salah satu ekosistem penting namun sangat sedikit orang yang tahu dan peduli terhadap ekosistem ini. Yaps, ekosistem mangrove. Jadi, aku akan menjelaskan sedikit mengenai hubungan antara mangrove dengan perubahan iklim. Apa sih mangrove itu? Mangrove merupakan tanaman yang hidup di antara laut dan daratan yang dipengaruhi oleh pasang surut. Atau kerennya sih bisa disebut sebagai tumbuhan dari divisi Magnoliophyta dan kelas Magnoliopsida yang membentuk komunitas di wilayah pasang surut. Secara umum, mangrove memiliki fungsi sebagai sumber utama penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen di pesisir. Selain itu, mangrove juga memiliki fungsi sebagai tempat berkembang biak, pertumbuhan, serta mencari makan berbagai biota laut. Secara ekonomis, mangrove juga memiliki fungsi sebagai penghasil kayu, bahan baku kertas, penghasil obat, hingga menjadi tempat wisata. Nah, karena sebagai ekosistem yang berada di daerah peralihan antara laut dan darat, mangrove akan menjadi tipe ekosistem yang pertama terkena pengaruh berbagai dampak yang akan terjadi akibat perubahan iklim global. Sebelum kita lanjut, aku mau bahas dulu sedikit nih mengenai perubahan iklim. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim dapat diartikan sebagai perubahan besar yang terjadi dalam suhu, curah hujan, pola angin, dan efek-efek lain yang biasanya terjadi selama beberapa dekade atau lebih, atau dalam waktu yang cukup lama. Dampak yang akan terjadi akibat perubahan iklim ialah pertama, meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca, terutama peningkatan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer yang menyebabkan terjadinya global warming atau peningkatan suhu udara secara global, sehingga akan memicu terjadinya global climate change. Dampak lain yang berpengaruh penting terhadap keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya yaitu adanya pergeseran musim dan perubahan pola atau distribusi hujan, di mana hal ini memicu terjadinya banjir dan tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Kemudian kemungkinan akan terjadi kenaikan muka air laut yang berpotensi menenggelamkan pulau-pulau kecil dan banjir rob. Selain itu juga menyebabkan bencana badai atau gelombang yang sering meluluhlantahkan sarana dan prasarana penopang kehidupan di kawasan pesisir. Nah, sekarang ayo kita bahas peran mangrove sebagai mitigasi perubahan iklim. Hutan dan laut merupakan tempat alamiah di bumi ini yang berfungsi sebagai tempat penyerap gas karbon dioksida. Mangrove sendiri memberi sumbangan yang sangat potensial untuk mengurangi emisi karbon dibanding dengan hutan hujan tropis, sehingga disebutkan jika hutan mangrove mempunyai peranan dalam kunci strategi mitigasi perubahan iklim. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mangrove memang benar mempunyai peranan dalam mitigasi perubahan iklim? Apa sih spesialnya hutan mangrove ini? Pertama, hutan mangrove berpotensi menjadi aset penting dalam penurunan emisi gas rumah kaca karena Indonesia sendiri merupakan negara dengan luas mangrove terbesar di dunia. Modiarso et al. Tahun 2015 memperkirakan terdapat 3,14 miliar ton karbon biru tersimpan di dalam hutan mangrove Indonesia, di mana hal ini memberikan peluang untuk mengisi gap dalam program penurunan emisi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, menunjukkan bahwa dibandingkan dengan kebanyakan hutan tropis, ternyata hutan mangrove memiliki kemampuan menyimpan karbon lebih banyak. Hasil penelitian para ahli di Center for International Forestry Research atau CIFOR menunjukkan bahwa penyimpanan karbon mangrove di sepanjang kawasan pesisir wilayah Indo-Pasifik dapat menyimpan sekitar 10% dari semua emisi meski hanya memiliki luas 0,7% dari luasan hutan. Di hutan mangrove yang dikategorikan sebagai ekosistem lahan basah, dapat menyimpan karbon mencapai 800 hingga 1.200 ton per hektar. Kemudian, hutan mangrove juga memiliki kerapatan 4 kali lebih besar dibandingkan hutan tropis pada umumnya, sehingga potensi penyimpanan karbon pun berbanding jauh lebih besar.
Namun perusakan terhadap tanaman mangrove terus terjadi dan menyebabkan kerusakan substrat di bawahnya, sehingga mengurangi kemampuan mangrove dalam menyerap karbon. Selain itu, pelepasan emisi ke udara pada hutan mangrove juga jauh lebih kecil daripada hutan di daratan. Hal ini karena pembusukan serasah tanaman akuatik tidak melepaskan karbon ke udara. Adapun tanaman hutan tropis yang mati melepaskan sekitar 50% karbonnya ke udara. Selain dapat menyerap karbon dan menghasilkan oksigen, mangrove juga memiliki peran sebagai pelindung pesisir, di mana mangrove tumbuh seiring dengan dinamika biofisik dan oseanografi pesisir sehingga mangrove menjadi bagian dari kesatuan sistem pesisir. Hilangnya mangrove dapat berdampak bagi stabilitas pesisir karena mangrove berfungsi sebagai penangkap sedimen atau sedimen trap, absorpsi energi gelombang laut atau wave energy reduction, dan pelindungan terhadap badai atau storm protection. Selanjutnya, mangrove juga memiliki peran dalam food security. Mangrove yang sehat tidak hanya memberikan jasa perlindungan pesisir, tetapi juga berperan dalam keberlangsungan ketersediaan sumber makanan di wilayah pesisir. Konsumsi protein dari perikanan atau seafood seperti ikan, udang, dan kepiting erat kaitannya dengan keberadaan hutan mangrove sebagai tempat pemijahan biota laut. Diperkirakan siklus hidup dari 50 hingga 80% jenis ikan komersial bergantung pada mangrove. Hilangnya hutan mangrove menjadi faktor utama menurunnya stok udang alam dan kepiting bakau yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan dan masyarakat pesisir. Namun, kerusakan mangrove hingga saat ini sudah pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan, di mana mangrove terus mengalami kerusakan dengan cepat di sepanjang garis pantai, sejalan dengan persoalan emisi gas rumah kaca. Pada 15 hingga 20 tahun lalu, luas mangrove di Indonesia masih sekitar 8 juta hektar. Namun saat ini diperkirakan tinggal 2, juta hektar saja. Akibatnya, fungsi mangrove yang dapat mengendalikan perubahan iklim menjadi kurang efektif dan bahkan malah menjadi ancaman bagi mangrove sendiri. Lalu, apa yang akan terjadi? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan muka air laut, di mana peningkatan muka air laut ini akan menyebabkan zona mangrove pinggir laut semakin lama dan dalam tergenang air pasang, yang dapat menyebabkan kematian mangrove tersebut. Namun, jangkauan pasang air laut menyebabkan mangrove menyebar jauh ke daratan, yang mana akan sekaligus terjadinya pergeseran zonasi dan perubahan komposisi jenis mangrove di sepanjang gradien lingkungan tersebut. Fenomena ini akan terjadi apabila tidak ada barrier yang menghalangi persebaran mangrove tersebut dan atau lahan di daratannya tidak digunakan penduduk untuk berbagai usaha penopang kehidupan. Nah, berdasarkan fakta di berbagai belahan dunia, perluasan mangrove ke daratan akibat adanya kenaikan muka air laut itu sulit terjadi karena umumnya lahan daratan pesisir di belakang mangrove sudah banyak dikonversi ke bentuk land use lain. Akibatnya, mangrove akan bertambah sempit atau cenderung hilang sama sekali akibat kenaikan muka air laut ini. Secara alami, ekosistem mangrove memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan atau disebut self-recovery. Namun, kapasitas mangrove untuk beradaptasi beragam sesuai dengan kondisi lingkungan dan mangrove-nya serta faktor penyebab kerusakan mangrove. Lovelock tahun 2015 menyatakan jika pada tahun 2100 diperkirakan luas hutan mangrove di Indonesia akan mengalami penurunan. Selain muka air laut yang meningkat sehingga mangrove terus-menerus tergenang, kematian mangrove juga disebabkan oleh terbatasnya ruang gerak mangrove untuk beradaptasi dan berpindah ke arah darat akibat alih lahan hutan menjadi human settlement. Nah, selanjutnya, bagaimana dampak perubahan iklim terhadap mangrove di Indonesia? Tidak dapat kita pungkiri bahwa perubahan iklim memiliki dampak yang cukup besar bagi Indonesia. Dampak tersebut diantaranya adalah perubahan pola dan distribusi curah hujan,
bencana banjir dan tanah longsor, dan naiknya permukaan air laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi resiko kehilangan banyak pulau-pulau kecil dan menyempitnya kawasan pesisir akibat naiknya permukaan air laut. Gregory dan Olemans tahun 1998 memprediksi suhu udara akan meningkat sekitar 0,3 derajat Celcius dan peningkatan muka air laut global sekitar 6 cm setiap 10 tahun. Selain itu, Susandi et al. Pada tahun 2008 juga memprediksikan kenaikan muka air laut untuk wilayah Indonesia hingga tahun 2100 akan mencapai sekitar 1,1 meter yang berdampak pada hilangnya daerah pantai dan pulau-pulau kecil seluas 90.260 km persegi atau tenggelamnya sekitar 115 buah pulau. Selain itu, para ahli juga telah memperkirakan presipitasi di Asia Tenggara yang akan meningkat sekitar 3,6% di tahun 2020-an, 7,1% di tahun 2050, dan 11,3% di tahun 2080-an. Nah, nampaknya iklim di Asia Tenggara di masa yang akan datang akan menjadi lebih panas dan lebih basah daripada kondisi saat ini yang memicu terjadinya banjir dan longsor di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka perubahan iklim global akan menyebabkan hilangnya hutan mangrove yang tumbuh di pulau-pulau kecil seiring dengan tenggelamnya pulau-pulau tersebut. Dari pemaparan yang telah aku sampaikan, dapat disimpulkan jika sebenarnya mangrove itu memiliki potensi yang sangat tinggi dalam hal mitigasi perubahan iklim seperti penyerap karbon dan menghasilkan oksigen yang tinggi. Namun, seiring dengan banyaknya kerusakan yang terjadi pada mangrove, peran mitigasi tersebut seakan hilang dan bahkan malah memberi dampak negatif terhadap mangrove itu sendiri. Nah, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Aku harap kedepannya semakin banyak masyarakat yang peduli dan mau melestarikan hutan mangrove untuk keberlangsungan hidup kita bersama. Let's save our earth. Terima kasih.